Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa sharing mengenai ultramikro. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena waktunya makan, sehingga long story short akan saya jelaskan pelan-pelan. Yang pertama adalah kalau kita bicara data, Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Sri Mulyani menyatakan bahwasannya pemulihan dari ekonomi karena krisis ini lebih panjang pada saat 98, tetapi lebih cepat pulih pada saat ini. Padahal sebenarnya kalau dulu 98 UMKM itu adalah yang menolong ekonomi Indonesia, kalau sekarang ini UMKM yang harus kita tolong. Dan ini ternyata kita paham karena pelaku ekonomi adalah rata-rata dari UMKM. Silahkan slide-nya. Kalau kita lihat begitu pandemi mengehit, survei menyatakan di Filipina, Thailand, Indonesia maupun Laos itu 53% UMKM menyatakan langsung tidak punya duit, apalagi untuk nabung. Dan dari situ Bapak Ibu sekalian, mereka karena agile, tetap harus makan, harus jualan, langsung switch ke online. Tadi datanya Pak Supari menyatakan kepemilikan handphone itu penting. Kalau dulu mungkin hanya untuk WA-WA-an atau baca-baca yang nggak jelas gitu, sekarang orang udah mulai jualan open PO dan semuanya melalui handphone. Dan saat itu langsung sekitar 13% dari UMKM itu mereka beralih menggunakan handphone. Dan data terkini khusus Indonesia itu ada sekitar 12 juta UMKM yang sudah memanfaatkan handphone untuk meningkatkan salesnya. Dan kita ketahui bahwasannya sebagian besar perilaku atau pelaku UMKM itu adalah wanita. Oleh karena itu, begitu ada pandemi ini, 54% kelompok yang kehilangan pekerjaan adalah juga wanita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, program PNM, Pegadaian UMI, dan juga BRI, kita membentuk holding, tujuannya apa? Supaya para wanita pelaku UMKM ini yang tadi 54% kehit, ini bisa bangkit kembali. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kalau secara keseluruhan data menunjukkan 75% dari UMKM itu ternyata masih ada dagdikduk atau khawatir kalau nanti mereka bangkit lagi bagaimana permodalannya. Nah, jadi dapat kita pahami sekarang ini gapnya itu bukan antara kaya dan miskin, tapi gapnya antara yang bisa bertahan dan yang bisa pulih kembali. Nah, ini menjadi kewajiban kita terutama BRI, Pegadaian, dan PNM, supaya gap ini makin kecil. Jadi mereka bisa tidak hanya bertahan, tapi bisa tumbuh kembali. Bisa kita lihat journey dari yang seringkali kita bicarakan mengenai bankable ataupun unbank menjadi bankable. Nah, Bapak Ibu lihat sekarang ini kita sudah mengalami fase ini, di mana fase ketika yang terdampak itu diberikan bantuan pemerintah. Bantuannya melalui siapa? Melalui BRI lagi, melalui PNM, melalui Pegadaian, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian juga sudah ada program CSR dari BUMN. Sehingga mereka lama-kelamaan memiliki kepercayaan diri, kemudian bisa mendapatkan UMI, dan setelah itu bisa kur mikro dan syukur-syukur nanti menjadi pengusaha besar. Tetapi ada yang sering tidak kita bicarakan, yaitu kelompok unserved. Adalah kelompok yang selama ini memang tidak dilayani. Kenapa tidak dilayani? Macam-macam Bapak Ibu sekalian. Karena takut, karena males, karena nggak tahu. Nah, tadi dijelaskan dengan clear bahwasanya BRI, PNM, Pegadaian akan jemput bola. Ini menurut saya suatu hal yang tidak hanya mendapatkan ini ya manfaat di dunia tapi juga di akhirat, karena mau mendatangi kelompok-kelompok unserved ini sehingga mereka deserve. Untuk apa? Macam-macam tadi. Ada kece, ada ultramikro, ada pinang, ada macam-macam produknya. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak unserved ini? Kalau kita lihat data, kurang lebih ada 65 pelaku, baik itu informal maupun formal, yang dari mulai gerobak-gerobak, angkringan, toko kecil, sampai dengan toko besar ada 65 juta. Dari 65 juta itu data OJK mengatakan 70%-nya belum
bisa mendapatkan layanan dari perbankan atau keuangan formal. Berarti kan ada 45,5 juta. Jadi tadi Pak Narso dan Direksi BRI, PNM dan Pegadaian, kalau targetnya 45 juta tadi sudah terdiskon 500.000. Dan pertanyaannya bisa nggak mencapai itu? Tadi Pak Supari mengatakan harus bisa. Kok bisa? Gimana caranya? Ya, kami sebagai akademisi melihat dengan cara apa? Secara logika, di PNM itu ada 30.000 AO. Di BRI ada 27.000 mantri. Kemudian di Pegadaian ada 6,5 juta AO. Di mana mereka itu tersebar di kurang lebih 12 juta kantor yang dari Sabang sampai Merauke. Nah, semestinya dengan tadi pola nawaitunya dengan jemput bola, itu nantinya target selama 5 tahun tadi, ya pastinya harus tercapai. Syukur-syukur bisa lebih ya Pak, ditambahin 4,5,5 juta ya, karena kalau dari angka tadi mestinya 4,5,5 juta, 45 juta,5. Ya, jadi menurut saya ini bisa sekali dilakukan oleh BRI, PNM maupun Pegadaian dengan nawaitunya jemput bola menggunakan armadanya, mungkin nanti bisa dibentuk apa ya, brigade ultramikro atau sejenisnya bersama-sama melalui holding ultramikro ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari pemberdayaan sosial dan aksesibilitas ultramikro ini, kita paham bahwasanya setelah mereka dari unserved menjadi served, itu ada kewajiban kita untuk mendidik mereka. Untuk apa? Seberapapun uang yang dipunya itu harus ada yang ditabung. Kalau dulu mendidiknya masih pakai amplop-amplop Pak. Kalau punya uang, amplop merah itu untuk tagihan karena merah. Amplop hijau itu untuk makanan. Kemudian amplop kuning untuk ada kematian atau dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah ada yang namanya produk keuangan akuntansi yang sangat mudah. Di BRI pun juga ada namanya strawberry dan lain sebagainya. Itu yang mesti bisa kita tanamkan kepada mereka agar memiliki kapabilitas. Dan setelah itu ada literasi, dijelaskan produk apa yang harus mereka miliki. Sehingga sangat baik anak induk di BRI ini melakukan cross selling satu sama lain. Misalnya apa? Tabungan emas ataupun juga asuransi mikro. Yang ini semestinya semua dari nanti nasabah mikro ini juga menjadi target untuk cross selling ini. Tidak hanya untuk kepentingan perusahaan secara grup, tetapi juga membantu mereka untuk apa? Untuk bisa berjaga-jaga. Kalau ada sesuatu yang dialami, sudah ada asuransi yang mereka miliki. Berikutnya tadi juga karena mereka sudah 12 juta ini akses kepada marketplace, dan BRI juga kami lihat aktif juga supaya mereka ini ikut kegiatan-kegiatan seperti misalnya tidak hanya lokal ya Bapak Ibu sekalian, juga ada Brilliant Planner kalau nggak salah sampai transaksinya bisa sampai 3 hari itu bisa 5,5 juta US. Menurut saya ini adalah langkah nyata. Jadi mau nggak mau memang dari BRI, Pegadaian, PNM yang mestinya nawaitunya mendatangi kemudian juga mengkurasi mereka agar kelak bisa dibawa secara internasional. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, tidak hanya cukup kepada pemberdayaan peningkatan capability, produk finansial maupun juga naik kelasnya. Tetapi yang dipentingkan di sini adalah setelah mereka mendapatkan akses to finance, mendapatkan uang, bagaimana mereka menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kadang-kadang masih di luar pantauan kita, menggunakan dengan baik. Kenapa? Karena belum ada aturan atau belum ada kesadaran mengenai peningkatan well-being. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depannya ketika kita menyalurkan pembiayaan, next slide, itu jangan hanya lagi Mbak, satu lagi, jangan hanya berharap pada ini, pada mereka sudah dapat uang, dapat duit, tidak. Tetapi ada ukuran. Ketika mereka itu bisa dulunya makan sehari 2 kali, sekarang 3 kali. Kemarin pakai tahu, sekarang pakai telur. Kemudian kemarin dia tidak punya sumur di dalam rumah, sekarang punya. Kemarin dia misalnya
tidak menyekolahkan anaknya, kemudian menyekolahkan anaknya. Nah, oleh karena itu perlu penguatan dari kapasitas ultramikro ini, terutama dari apa, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya dari spirit entrepreneurship. Itu wajib kita ada. Karena apa? Sebagian dari UMKM kita itu selalu memiliki sifat lumintu. Gini sudah cukup, ngapain saya ini itu semua repot. Nanti nggak bisa ngaji, nanti nggak bisa ke masjid, nanti nggak bisa ini itu semua. Nah, padahal kan sebenarnya kalau dia bisa gede, bisa mempekerjakan orang. Nah, ini yang kurang dari kita semua, menyadarkan mereka, kalau dia lebih besar, berarti kan dia menyerap tenaga kerja. Dia bisa bahagia, tapi akan lebih bahagia kalau orang lain bahagia karena dia. Nah, ini mungkin yang perlu kita tanamkan kepada para ultramikro ini. Kemudian juga akses informasi, menurut saya nggak kurang-kurang. Ada pasar ID, ada padi, ada macam-macam. Kemudian akses pendanaan jelas ada, akses perlindungan diri, dan juga akses manajerial. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, key to grow-nya ini adalah kita pahami pricing bukan faktor utama, tapi proses kredit dengan mudah, cepat, keterjangkauan, ketersediaan juga jemput bola. Nah, oleh karena itu yang kedepannya perlu difikirkan adalah bagaimana setelah mereka memulih akses pendanaan, kemudian dibentuk suatu sistem, apakah itu linkage, apakah itu inti plasma, dan yang sekarang adalah blockchain. Nah, menurut saya perlu kita pikirkan blockchain untuk UMKM ini seperti apa yang fit bagi mereka di masa mendatang. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat tadi bahwasanya setelah mereka semua besar, itu tidak hanya dari sisi kebahagiaan dunia dan akhirat, bahkan ada kriteria kalau seandainya mereka jualan, kemudian tutup karena harus mengurus administrasi ke kelurahan, mereka mau nggak sih menitipkan anaknya ke tetangganya yang misalnya beda suku, beda agama. Nah, itu pun juga bisa diukur Bapak Ibu sekalian. Jadi saya apresiasi kepada pemerintah dan juga DPR, Pak Bima, bahwa holding ultramikro ini disetujui, diiyakan, karena tujuannya sangat mulia. Tidak hanya memberdayakan, tetapi juga menguangkan orang sehingga taraf kehidupannya itu naik, tidak hanya di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat yang terakhir adalah bagaimana supaya mereka tidak hanya engage kepada uang dalam arti profit ataupun manusia, tetapi juga planet. Dalam hal ini adalah lingkungan secara keseluruhan. Kami sudah mensurvei, datanya BRI, ada 80.000 pelaku KUR dan 90-an ribu pelaku penerima KUPEDES. Ketika kita tanya, mereka itu apakah semata-mata karena uang, dalam arti profit. Tetapi tidak, mereka juga mengatakan manusianya, karena dengan dia bekerja, dia bisa mempekerjakan ponakannya, tetangganya, dan seterusnya. Jadi unsur profit ada, unsur people ada. Ketika ditanya unsur lingkungan di mana? Bapak Ibu sekalian, kalau menjawab survei mungkin mereka ya asal jawab aja. Tapi ketika kita melakukan random, menanyakan bagaimana sikap Anda terhadap lingkungan, ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka mulai aware dari mulai bagaimana membuang sampahnya. Nah, ini ada program yang bagus di Pegadaian, Pak, yang ngumpulin sampah itu. Kebetulan case study-nya ponakan saya sendiri, dia mengumpulkan UMKM yang sampahnya dikumpulkan dan dapat emas. Per hari ini tadi saya cek 15 gram. Saya nanya, kok kecil? Dek, kecil soalnya Bu, Tante banyak yang minta uang cash karena masih banyak kebutuhan. Nah, hal seperti ini ternyata sudah Pak, dipraktekkan langsung di sentra-sentra perumahan-perumahan. Nah, oleh karena itu kita juga tanya, bagaimana kalau kamu yang jualan? Mereka juga aware Pak, kalau saya jualannya ayam, saya itu nyembelihnya bagaimana, buang limbahnya seperti apa, itu mereka sudah aware. Jadi terima kasih pengelola UMKM di BRI, Pak Supari dalam hal ini ternyata mereka juga paham bahwa lingkungan itu harus dijaga. Selain itu di PNM ini ada contoh bahwasanya ketika mereka mendapatkan pinjaman 3 juta, misalnya contoh di SOE. Di SOE itu perbatasan
Timor Timur dan Kupang. Mereka dibelikan sapi semua Pak. Dan yang menerima itu maunya beli sapi perempuan semua, betina semua. Kan pengennya beranak, cepat kaya. Nah pertanyaannya terus siapa yang beri sapi laki-lakinya? Ternyata ini Pak, ini juga menimbulkan mereka rapat. Mereka ini ada yang ngajuin ke kelurahan. Ada yang tahu ada anggota DPR dari Kupang. Mereka mengajukan proposal. Ada yang ayo kita iuran, satu orang berapa untuk membeli sapi laki-laki nanti seminggu taruh di sini, seminggu taruh di situ. Dan ternyata hasilnya lumayan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita makan sapi kan dari sana kan. Itu juga salah satu dari produk dari PNM. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di penutupan ini yang terpenting adalah bagaimana perubahan mindset tidak hanya dari pelaku UMKM supaya dia bisa menjadi wirausaha. Jangan sampai mandek di Lumintu tadi. Selain itu juga mindset dari siapa? Dari kita semua. Apakah itu Pegadaian, PNM, BRI, supaya kita itu melayani Bapak Ibu sekalian. Karena kalau teori manajemen lama, yang paling utama itu shareholders. Sekarang udah berubah. Yang pertama itu adalah klien Bapak Ibu sekalian. Karena klien atau nasabah itu yang memberikan kehidupan kepada perusahaan. Setelah klien apa? Human capital Bapak Ibu sekalian. Karena dia yang menjalankan supaya dia bekerja dengan hati. Yang terakhir baru profit atau shareholder. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perubahan mindset dari kita semua menjadi titik awal perubahan untuk memberi makna Indonesia dan bisa dilakukan dalam skup terkecil, tidak terkecuali melalui adanya holding ultramikro untuk mengangkat derajat para ibu-ibu dan juga kaum menengah bawah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.